Buat apa kuliah? Daripada kuliah, mending kamu nikah aja. Biar selesai sudah beban mama ngurusin kamu sampai besar. Ada nggak di sini yang sudah siap untuk menikah? Ustazah tuh memberikan CV seorang pria. Saat membacanya, Yuli tuh merasa sedikit kecewa. Nanti sore ada tamu, Mak. Tolong mama sama bapak temui ya. Dia mau ngelamar aku. Kamu hamil? Kok tiba-tiba ada yang mau ngelamar? Masa nikah begitu aja? KTP kamu masih alamat kampung. Nikah harus di kampung. Keluarga besar kita harus diundang semua. Gak bisa cuma makan-makan kecil doang. Tapi Mak, aku gak punya banyak uang. Aku cuma ada segini. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Threads yang temanya tuh kayak ta'aruf gitu lah. Kalau nih kalian tuh pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian tuh bisa klik nih link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi threadnya. Kali ini si penulis yang kita panggil saja namanya Dwi tuh mau share nih kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi dari seorang temannya. Kita sebut saja temannya Dewi tuh bernama Yuli. Dia tuh seorang perempuan, satu SMK sama Dwi. Yuli baru pindah ke Jakarta setelah lulus SMP. Anaknya tuh polos banget, kalau ngomong tuh masih medok Jawa. Tapi Yuli tuh kayak pintar luar biasa. Nilainya selalu di atas 90, bahkan selalu jadi juara 1 di kelas. Di kelas 1 Dwi sempat sekelas sama Yuli. Waktu itu Yuli selalu menjadi yang paling unggul. Anaknya pendiam, ngomongnya hanya seperlunya. Apalagi di kelas Dwi, dari 35 siswa cuma ada 9 perempuan. Dwi sendiri tuh sekolah di SMK Teknik yang mayoritas siswanya tuh adalah laki-laki. Dari yang pendiam sampai yang petakilan ada semua di sana pokoknya. Sementara Dwi sendiri, Dwi lebih mirip kaum Adam yang petakilan di kelas. Karena Yuli pendiam dan mereka cuma sekelas di kelas 1 aja, Dwi nggak terlalu dekat nih sama Yuli. Saat mereka sudah kelas 3, Dwi tuh punya sahabat dekat. Kita sebut saja namanya Nisa. Dia baru saja hijrah. Singkat ceritanya, Nisa ikut kajian di sebuah perkumpulan dan mengajak Dwi serta beberapa teman lainnya, termasuk Yuli. Dari semua yang diajak, Yuli tuh yang paling duluan bergabung dan paling rajin. Sementara Dwi justru yang paling banyak alasan. Alasannya tuh kayak gini nih. Sorry belum bisa join, gue ada cara. Kalau nggak gitu, besok aja ya. Lihat besok deh. Kalau nggak gitu lagi nih, alasannya gini. Aduh, gue lupa ada kegiatan lain. Selalu ada saja alasan untuk nolak. Jujur saat itu jiwa Dwi itu masih belum bisa menerima ajakan untuk hijrah. Dwi masih takut banyak hal. Takut dijauhi temannya, takut diejek, takut berubah total. Ciri-ciri setan masih kuat menggoda ya kan. Pada akhirnya Dwi sempat ikut kajiannya 2-3 kali. Tapi habis itu Dwi kabur dan kasih banyak alasan lagi. Sementara Yuli tetap konsisten sampai lulus SMK. Setelah lulus, Yuli sempat bekerja sebagai asisten pribadi. Bosnya seorang non-muslim, tapi nggak mempermasalahkan pakaiannya yang serba hitam, longgar, dan syar'i. Bahkan menurut Yuli, bosnya tuh sangat baik. Nggak peduli agamanya apa, yang penting dia betah dan bekerja dengan baik. Sebenarnya Yuli tuh ingin sekali kuliah, tapi dia tuh sadar diri. Orang tuanya merantau di Jakarta dan bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Bisa menyekolahkan Yuli di SMK saja tuh sudah ngos-ngosan. Rumah mereka tuh hanya kontrakan petakan di pinggiran Jakarta. Yuli nggak mau menambah beban orang tuanya. Maka begitu ada info lowongan kerja dari salah satu guru SMK, dia tuh langsung melamar dan diterima. Yuli mulai menabung dengan niat melanjutkan untuk kuliah. Setidaknya dia tuh ingin kuliah malam. Saat uangnya sudah hampir cukup untuk biaya awal semester dan mendaftar, dia tuh menyampaikan niatnya kepada ibunya. Tapi ibunya tuh kayak ngomong gini nih, buat apa kuliah? Daripada kuliah, mending kamu nikah aja. Biar selesai sudah beban mama ngurusin kamu sampai besar. Mama nggak punya uang lagi buat bantu kamu kuliah. Meskipun kamu mau bayar sendiri, gak usah, nikah aja. Dia cuma bisa pasrah pada kehendak Tuhan. Apapun jalan terbaik yang diberikan untuknya, dia akan menerimanya. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Yuli tuh masih rutin mengikuti kajian. Padahal tempat ngajinya jauh banget dari rumahnya. Yuli harus naik angkutan umum 2 kali, lalu turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 1,5
kilometer. Menurut Dwi, tempatnya cukup pelosok dan sulit dijangkau. Tapi karena Yuli punya niat kuat untuk menuntut ilmu, sejauh apapun dia akan kejar. Yuli tuh sempat ngomong gini nih, "Aku harus lebih baik dari orang tuaku, Wi. Mereka nggak lulus SD, aku harus lulus. Mereka nggak bisa baca Iqra, aku harus bisa baca Al-Quran. Mereka nggak paham agama, Islam hanya sekedar di KTP. Aku harus memahami dan menjalankan ajaran agamaku." Secara tidak langsung, kata-kata Yuli tuh membuka hatinya Dwi. Dibandingkan dipaksa untuk ikut kajian, Dwi tuh lebih suka mendengar Yuli berbicara. Rasanya tuh adem banget dan bikin Dwi tuh ingin ikut insyaf. Yuli juga pernah bercerita bahwa awal-awal berhijab, ibunya malah bilang penampilannya tuh nggak bagus. Saat pertama kali memakai gamis dan berpakaian lebih tertutup, ibunya tuh mengomentari Yuli gini, "Kamu kayak ibu-ibu." Yuli sempat merasa down karena justru orang terdekatnya yang harusnya mendukung malah menjatuhkannya. Dia nggak habis pikir, tapi akhirnya dia kembali pada niat awalnya untuk mengenal agamanya lebih jauh. Setahun setelah lulus SMK, Dwi dapat kabar dari Nisa kalau Yuli tuh mau nikah, tapi acaranya tuh di kampung, jadi nggak ada perayaan apapun di Jakarta. Saat itu Dwi hanya bisa mengirimkan SMS mendoakan yang terbaik untuk Yuli. Beberapa tahun kemudian barulah Dwi tahu alasan kenapa Yuli menikah dan bagaimana awalnya. Setelah orang tuanya berkali-kali menyuruhnya menikah dan nggak mengizinkan Yuli tuh untuk kuliah, akhirnya Yuli tuh menyerah. Sepertinya menurut mereka lulusan SMK sudah cukup dan lebih baik dibandingkan pendidikan orang tuanya Yuli sendiri. Saat Yuli sedang dalam kondisi galau, Ustazah tuh tiba-tiba bertanya kepada semua murid setelah selesai mengajar. Ustazah tuh bertanya seperti ini, "Ada nggak di sini yang sudah siap untuk menikah?" Semua murid saling pandang malu-malu, tapi Yuli tuh mengangkat tangan. Dan Ustazah tuh ngomong lagi, "Yakin sudah siap untuk menikah?" Dan Yuli tuh cuma menganggukkan aja. Terus akhirnya Ustazah tuh ngomong lagi, "Kalau begitu buat CV ta'aruf ya." Yuli diajarkan untuk membuat CV ta'aruf, termasuk isi yang perlu dicantumkan. Formatnya seperti CV lamaran kerja, tapi dengan tambahan informasi lebih personal. Mulai dari hobi, kesukaan, hal yang tidak disukai, tipe pasangan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, sifat buruk dan baik dirinya, hingga surat-surat Al-Quran yang sudah dihafal. Biasanya CV ini direkomendasikan untuk mereka yang mencari pasangan hafiz atau hafizah. Setelah selesai, Yuli menyerahkan CV-nya kepada Ustazah. Dan Ustazah tuh ngomong gini, "Tunggu kabarnya ya, nanti saya kasih CV dari calon pasangan kamu." Beberapa hari kemudian, Ustazah tuh memberikan CV seorang pria. Saat membacanya, Yuli tuh merasa sedikit kecewa. Sejujurnya, Yuli tuh ingin suaminya tuh adalah seorang ustadz. Dia tuh berharap bisa mendapatkan imam yang bisa membimbingnya semakin dekat dengan Allah, yang bisa mengajarkannya ikhlas menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa kuliah, yang bisa membantunya memaafkan ibunya yang sudah mematahkan semangatnya. Saat itu Yuli masih menyimpan luka dan kekecewaannya. Ia merasa harus menikah dengan seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya dan mendukungnya untuk tetap hijrah dan istiqomah. Tidak seperti orang tuanya sendiri yang justru meremehkannya dan menghinanya karena hijrah. Tapi calon yang dikirimkan CV-nya bukan seorang ustadz. Laki-laki itu memang ikut mengaji di tempat yang sama, tapi dia bukan pengajar. Dia hanya bekerja sebagai asisten seorang ustadz. Kita sebut saja namanya tuh Akbar. Dia seorang yatim piatu yang sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak remaja. Karena itu dia tuh terpaksa putus sekolah. Di sini tuh ya Dwi tuh kayak sedikit lupa apakah Akbar tuh putus sekolah saat SMP ataupun saat SMA. Akbar putus sekolah demi menanggung kehidupan adik-adiknya. Saat teman-teman sebayanya sibuk belajar dan bermain, Akbar harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia menjadi tulang punggung bagi kedua adiknya yang masih kecil, memastikan mereka tetap bisa sekolah dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akbar tidak pernah pacaran dan bahkan tidak berpikir untuk menikah, apalagi sejak menjadi asisten seorang ustadz. Ia semakin mendalami ilmu agama. Namun saat tawaran ta'aruf datang, ia merasa khawatir akan ditolak lagi. Sebelumnya beberapa kali Akbar tuh sudah menjalani proses ta'aruf yang dikenalkan oleh ustadznya, tetapi selalu berakhir tanpa hasil. Mayoritas calon menolaknya karena pendidikan Akbar yang terputus di tengah jalan. Begitu pula kali ini, ada rasa ketakutan nih di hatinya Akbar. Tapi ustadznya selalu menyemangati Akbar, meminta Akbar untuk terus berusaha dan juga berdoa.
Akhirnya, Akbar mengirimkan CV ta'arufnya dengan jujur, tanpa menutupi siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, baik Akbar maupun Yuli mendapatkan pesan dari ustadz dan ustadzahnya mereka. Gini nih pesannya. Gimana? Mau lanjut khitbah nggak? For your informasi aja nih ya, khitbah dalam ta'aruf adalah proses lamaran atau pinangan yang dilakukan setelah proses ta'aruf. Mereka sama-sama menjawab bahwa mereka ingin bertanya dulu kepada pemilik hati manusia. Setelah beberapa hari beristiqoroh dan merenungi keputusan ini, Yuli dan Akbar akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke proses khitbah. Saat itu Yuli memberitahu orang tuanya bahwa ia sedang menjalani ta'aruf. Sore itu Yuli mendekati ibunya dan berkata, "Mak, nanti sore mama sama bapak ada di rumah kan? Gak kemana-mana kan?" Terus ibunya Yuli tuh ngomong gini, "Iya, kenapa?" Terus Yuli ngomong lagi, "Nanti sore ada tamu, mak. Tolong mama sama bapak temui ya. Dia mau ngelamar aku." Aku gak siap saat nanti aku bakal ngomong gini sama orang tuaku. Oke, lanjut guys. Terus ibunya Yuli ngomong gini, "Hah? Ngelamar? Gimana maksudmu? Kok gak bilang kalau lagi dekat sama cowok?" Terus Yuli ngomong lagi, "Aku gak dekat sama cowok manapun, mak. Aku juga gak pacaran. Aku ta'aruf sama dia." Karena orang tuanya kurang memahami agama secara mendalam, Yuli pun menjelaskan apa itu ta'aruf dan bagaimana prosesnya. Namun ibunya justru berpikiran yang tidak-tidak. Ibunya tuh ngomong gini nih, "Kamu hamil? Kok tiba-tiba ada yang mau ngelamar?" Yuli menggelengkan kepalanya. Setelah dijelaskan dengan baik, akhirnya ibunya tuh mengerti. Ia pun segera pergi ke pasar untuk membeli kue dan buah seadanya sebagai suguhan tamu. Sore harinya setelah sholat asar, datanglah 4 orang tamu, yaitu Ustadz, istrinya, Akbar, dan seorang teman ngajinya. Pak Ustadz langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka, menjelaskan tentang proses ta'aruf yang sedang dijalani Yuli dan juga Akbar. Setelah itu, Yuli duduk di balik tirai yang menjadi pembatas antara ruang tamu dan kamar. Dari celah yang kecil, ia tuh bisa mengintip sedikit suasana di ruang tamu, melihat orang-orang yang datang berbicara dengan orang tuanya. Perasaannya tuh campur aduk, deg-deg, cemas, dan tangannya tuh tiba-tiba terasa dingin seperti berada di ruangan AC. Dalam hati dia tuh bertanya-tanya, yang mana di antara mereka yang namanya Akbar ya? Dua laki-laki asing duduk di sana, dan keduanya memiliki perawakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang dituliskan dalam CV-nya Akbar. Saat sesi tanya-jawab, Yuli tuh akhirnya tahu siapa sih yang namanya Akbar ini. Dia adalah seorang laki-laki yang sejak tadi diam saja tanpa ekspresi. Ternyata dia sedang menahan grogi. Bagi Akbar, ini adalah pengalaman pertamanya sampai di tahap khitbah. Biasanya prosesnya tidak pernah sampai sejauh ini, hanya berhenti setelah dikirimkan CV-nya. Saat diberikan kesempatan bertanya, Akbar tidak memiliki pertanyaan untuk Yuli. Begitu pula dengan Yuli, yang juga merasa bingung harus bertanya apa. Bagi mereka, CV yang sudah dikirimkan sebelumnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Pak Ustadz kemudian menjelaskan bahwa setelah ini mereka akan diberikan waktu maksimal 2 minggu untuk berpikir dan mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan ke akad ataupun tidak. Pak Ustadz ngomong gini nih, "Saya berpesan dalam mencari jodoh, yang terpenting adalah seiman, laki-laki yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Jika ada hal yang membuat kalian ragu, tanyakan kepada Allah dan orang tua sebagai bahan pertimbangan. Kalian juga boleh menolak atau membatalkan proses ini jika calon pasangan memiliki penyakit berat yang sulit disembuhkan atau penyakit bawaan. Namun jika tidak ada alasan yang mendasar, maka jangan menolak hanya karena kekurangan yang manusiawi. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan pernah berbuat kesalahan. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kalian." Setelah itu, para tamu berpamitan pulang. Sampai saat itu, Akbar masih belum tahu seperti apa wajah Yuli. Satu-satunya yang ia ketahui tentang Yuli adalah suara bergetar yang ia dengar di balik tirai. Suara Yuli menjadi satu-satunya gambaran wajah yang ada di benaknya Akbar. Setelah bertemu di khitbah itu, mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah. 1 minggu berlalu, hati Yuli yang selalu ragu karena dalam bayangannya ia menginginkan seorang suami yang berprofesi sebagai ustadz. Akhirnya tuh luluh nih. Ia tuh mantap melanjutkan khitbah ini ke jenjang pernikahan. Keputusan mereka pun telah sampai ke masing-masing pihak. Saat kabar bahwa Yuli bersedia menikah dengannya disampaikan, Akbar sedang bersama ustadznya. Ustadznya tuh ngomong gini nih, "Ada modal berapa buat mahar?" "Maaf Ustadz, saya nggak punya." "Maksudnya?"
Akbar mengeluarkan uang 100.000 rupiah dari sakunya. Itu adalah satu-satunya uang yang ia miliki saat itu. Di dalam hatinya, Akbar tuh merasa malu. Ia tuh tidak menyangka bahwa Yuli tuh menerima lamarannya. Ia memang menginginkannya, tapi ada rasa takut ditolak jika Yuli tahu bahwa ia tuh tidak memiliki apa-apa. Pekerjaan Akbar sendiri hanya menghasilkan uang seadanya, dan ia masih membiayai sekolah kedua adiknya. Ustadznya menatap Akbar dengan penuh kebijaksanaan dan ngomong gini, "Tapi kamu yakin kan mau menikah dengan Yuli? Apa yang hatimu rasakan?" Akbar tuh ngomong gini, "Insya Allah saya yakin Ustadz, tidak ada alasan bagi saya menolak gadis seperti Yuli. Dia tidak memiliki riwayat penyakit bawaan. Dari informasi yang saya dengar dari Ustadzah, dia gadis yang semangat dalam menimba ilmu. Tapi apakah dia masih mau melanjutkan jika tahu saya tidak punya uang mahar?" Ustadznya tuh tersenyum lalu menggenggam uang 100.000 itu dan ngomong gini, "Uang ini saya pegang dulu, saya jadikan mahar. Sekarang kamu pulang dan berdoa." Akbar mengikuti saran ustadznya. Sementara itu ustadz dan istrinya tuh berdiskusi. Mereka memutuskan untuk membantu biaya pernikahan Akbar. Ustadz juga menghubungi bos Akbar untuk berdiskusi. Bosnya memahami keadaan Akbar dan ingin membantu secara materi agar pernikahannya bisa segera terlaksana. Usia Akbar saat itu sudah di pertengahan kepala 3. Bagi mereka, menahan hasad bukanlah hal yang mudah. Sudah saatnya mencari jodoh untuk Akbar karena ia adalah laki-laki yang baik dan sudah seperti anaknya sendiri. Bagi kedua ustadz tersebut, bantuan materi pun datang dari teman-temannya Akbar setelah ustadznya menceritakan kondisi Akbar. Di sisi lain, ustazah menghubungi Yuli untuk menanyakan waktu pelaksanaan pernikahan. Tanpa perlu dijelaskan kondisi Akbar, Yuli tidak meminta mahar yang banyak. Yuli tuh ngomong gini, "Seikhlasnya dan semampunya dari Akbar." Yuli juga tidak menginginkan pernikahan yang mewah atau pesta yang besar dengan banyak syarat. Yuli ngomong lagi nih, "Aku hanya ingin akad, makan-makan bersama keluarga besar dan teman dekat. Selesai." Jawaban Yuli membuat ustazah merasa lega. Namun ketika Yuli menyampaikan hal tersebut kepada ibunya, responnya tuh berbeda. Ibunya Yuli tuh ngomong gini, "Masa nikah begitu aja? KTP kamu masih alamat kampung. Nikah harus di kampung. Keluarga besar kita harus diundang semua. Gak bisa cuma makan-makan kecil doang." "Tapi mak, aku gak punya banyak uang. Aku cuma ada segini." Yuli menyerahkan tabungan kuliahnya kepada ibunya. Ibunya cuma diam aja dan Yuli ngomong lagi, "Cukup ya mak, buat makan-makan keluarga aja." Emangnya Akbar mau bawa berapa? Yuli tuh cuma terdiam. Dari awal, Yuli tuh memang tidak menanyakan dan sudah sepakat untuk mengadakan acaranya tuh secara sederhana aja. Ibunya Yuli ngomong lagi gini, "Kamu bilang ke dia, Mama mau acara di kampung dan harus mengundang semua keluarga besar kita. Butuh sekian juta." Yuli hanya mengangguk, lalu langsung menghubungi ustazahnya untuk menyampaikan hal tersebut. Ustazahnya merespon dengan tenang. Ngomong gini nih ustazahnya, "Oke Yuli, insya Allah ba'da Isya kami datang lagi ke rumahmu untuk melamar secara resmi. Sekalian membahas biaya pernikahan." "Hari ini ustazah?" "Ya, sudah begitu saja ya, nanti kita bahas lagi." Semua serba dadakan karena kabar itu baru disampaikan setelah zuhur. Sore harinya rombongan datang. Untuk pertama kalinya Yuli dan Akbar saling menatap wajah satu sama lain. Di pertemuan ini mereka merencanakan niat baik mereka dengan meyakinkan bahwa Allah akan mempermudah jalannya. Dan benar saja, 2 minggu setelah lamaran tersebut, pernikahan mereka tuh terlaksana sesuai harapan dan keinginan orang tuanya Yuli. Setelah acara pernikahan, mereka kembali ke Jakarta. Yuli pindah ke rumah Akbar, sebuah rumah peninggalan orang tuanya. Jauh dari kata mewah, hanya sederhana dan sekedarnya aja. Namun cukup untuk melindungi mereka dari hujan dan panas. Dan mereka tinggal bersama kedua adik perempuan Akbar yang masih sekolah. Yuli pun mulai membantu mengurus mereka. Mereka menjalani kehidupan baru yang sederhana, penuh perjuangan dan penuh keberkahan. Kalkulator Allah tidak pernah salah perhitungan. Selalu ada cara baginya untuk mencukupi rezeki setiap hambanya. Akbar yang awalnya hanya seorang asisten ustadz, direkomendasikan oleh ustadznya untuk bekerja di sebuah lembaga sosial. Lembaga ini cukup terkenal di Indonesia dan memiliki cabang di hampir setiap kota. Awalnya Akbar tuh hanya bekerja membantu di sana. Namun seiring waktu, ia tuh mulai diberikan kepercayaan lebih
besar, hingga akhirnya ditunjuk untuk mengelola salah satu cabang panti asuhan tersebut. Di tempat itu, Akbar dan Yuli mengabdikan dirinya untuk mengurus kehidupan anak-anak yatim piatu dan duafa yang dititipkan di sana. Saat itu mereka juga sudah memiliki anak sendiri karena sistem lembaga tersebut yang mengatur agar para orang tua asuh di rolling di berbagai kota setiap beberapa tahun sekali. Mereka pun sering berpisah tempat tinggal, kadang di kota pusat, kadang di daerah pedalaman. Setelah sekian lama mengabdi di lembaga tersebut, Akbar akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain. Bukan karena mereka tidak betah, tetapi karena anak mereka yang semakin besar harus sering pindah sekolah. Meskipun pihak lembaga menawarkan fasilitas pendidikan untuk anak mereka, namun Akbar dan Yuli tidak ingin berpisah dengan buah hati mereka. Mereka pun memilih mencari jalan lain. Kini mereka telah menetap di sebuah desa dan bahkan sudah memiliki rumah pribadi. Lelaki yang dulu sempat membuat Yuli ragu karena statusnya sebagai seorang murid kini telah menjadi seorang guru. Tidak hanya guru bagi orang lain, tetapi juga guru bagi istri dan juga anak-anaknya. Seorang lelaki yang taat ibadah dan selalu menjadi teladan bagi keluarganya. Dwi tuh pernah tanya gini nih sama Yuli. Gak mudah pasti ya Yul sampai di titik ini. Dwi tuh sengaja nih berkunjung untuk menulis kisah mereka dan Yuli dengan senang hati tuh mengizinkannya. Dan Yuli tuh ngomong gini. Iya, tapi semua kembali ke diri kita sendiri, Wi. Jangan dikira kami gak pernah punya masalah keluarga. Wah, banyak banget, Wi. Tapi bukan dari aku, suami, atau anak-anak kami. Ternyata ada aja nih masalah yang datang dari keluarga Akbar, kadang dari keluarga Yuli, seolah bergantian mengiringi perjalanan rumah tangga mereka. Tapi yang Dwi lihat mereka tuh selalu tampak santai dan bahagia. Terus Dwi tuh tanya lagi nih, gimana sih biar kelihatan happy terus, padahal masalah pasti ada aja kan ya? Yuli tuh cuma tersenyum sambil ngomong gini, jangan pernah ngeluh ke keluarga, apalagi di media sosial. Cari teman yang bisa dipercaya, curahkan ke dia lalu selesai. Gak banyak yang tahu, yang lain cuma taunya kita ketawa-ketawa aja. Mendengar nasihat Yuli, Dwi itu sempat kepikiran untuk ta'aruf. Tapi kemudian Dwi sadar, jodoh itu cerminan diri. Kalau Dwi itu masih ugal-ugalan ya pasti dapetnya ya sama kayak Dwi gitulah ya kan. Terus Yuli tuh ngomong lagi nih sama Dwi. Pesan dari gue ya Wi, kalau mau ta'aruf, pilih yang dikenal oleh orang yang benar-benar kita kenal dengan baik. Tanya dulu ke dia, calon yang mau dikenalkan itu seperti apa, baik dan buruknya. Jangan asal, jangan sampai lu mupeng mau ta'aruf, tapi nyarinya lewat online. Terus Dwi tuh ngomong lagi, kok tahu sih pikiran gue? Ketebak dari muka lu. Mereka pun tertawa bersama. Jujur nih, Dwi tuh pernah masuk beberapa grup online ta'aruf, tapi akhirnya Dwi keluar dari seluruh grup itu. Dwi teringat nasihat Yuli, dan juga pernah mendengar cerita seseorang yang ta'aruf secara online, tapi ternyata pasangannya memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Jadi buat kalian yang menantikan jodoh, bersabarlah. Jangan buru-buru, ambil keputusan yang matang. Semoga Allah mempertemukan kita dengan jodoh terbaik di waktu yang tepat. Oke, pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jodoh tuh sudah ditetapkan, tapi butuh ikhtiar dan kesabaran. Yuli awalnya tuh ragu karena menginginkan suami seorang ustadz. Sementara Akbar juga merasa tidak pantas karena keterbatasan materi. Namun takdir mempertemukan mereka dengan cara yang tidak terduga. Ini mengajarkan bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah, tetapi tetap butuh usaha, doa, dan kesabaran untuk menemukannya. Rezeki itu tanggung jawab Allah, bukan manusia. Akbar yang awalnya hanya seorang asisten ustadz akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja di lembaga sosial dan berkembang di sana. Meskipun hidup mereka tuh kayak serba pas-pasan, Allah tuh selalu mencukupi rezeki mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia hanya perlu berusaha sebaik mungkin, sementara rezeki adalah urusan Allah. Kesederhanaan dalam pernikahan membawa keberkahan. Yuli tidak menuntut pernikahan mewah, cukup akad dan makan bersama keluarga. Sikap ini menunjukkan bahwa esensi pernikahan bukanlah kemewahan, melainkan keberkahan dan ketulusan hati. Hal ini menjadi pengingat bagi banyak orang agar tidak menjadikan pernikahan sebagai ajang pamer, tetapi lebih kepada ibadah yang diridhoi Allah, ketulusan dan keikhlasan dalam rumah tangga. Meskipun hidup pas-pasan dan harus mengurus adik-adiknya Akbar, Yuli tetap ikhlas menjalani perannya sebagai seorang istri. Begitu pula dengan Akbar yang berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan kebersamaan. Jangan mengeluh, hadapi masalah dengan bijak. Yuli
dan Akbar menghadapi berbagai masalah, tetapi mereka tidak pernah mengeluh di media sosial atau kepada orang sembarangan. Mereka memilih untuk mencari teman yang bisa dipercaya untuk berbagi, lalu menyelesaikan masalah secara internal. Ini mengajarkan bahwa mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru memperburuk keadaan. Cari pasangan dengan cara yang benar. Yuli menasihati agar ta'aruf dilakukan dengan cara yang benar, melalui orang yang benar-benar dikenal, bukan asal lewat internet. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam mencari jodoh, kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru agar tidak terjebak dalam keputusan yang salah. Jangan takut memulai dari nol. Akbar memulai hidup rumah tangga dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan nyaris tanpa modal untuk menikah. Namun dengan bekerja keras dan keyakinan, mereka berhasil membangun kehidupan lebih baik. Ini mengajarkan bahwa awal yang sulit bukanlah penghalang untuk mencari kebahagiaan. Kisah ini adalah bukti bahwa dengan ikhlas, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah, hidup yang penuh tantangan bisa berubah menjadi penuh keberkahan. Oke, sampai sini aja nih pertemuan kita kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai kisah ini? Komen di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih banget yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik-kritik kalian akan aku gunakan nih sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi dan memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh ada ide atau mungkin kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian aku bawakan di channel YouTube ini, kalian bisa kirim nih pengalaman hidup kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah mau dimaafkan, aku Tridiansi. Bye-bye. Oke, aku sumsum sama cerita ini, tolong.